Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dugaan malpraktek, bayi 3 bulan meninggal dunia di rumah sakit Gianyar. Kodam 9 Udayana membentuk tim investigasi, memeriksa 20 orang terkait kematian prajurit TNI dianiaya seniornya di NTT. Antisipasi balap liar, polisi menyita puluhan knalpot brong di Tabanan. Permintaan kerajinan panel kayu suar mulai naik. Kondisi ini antara lain dirasakan perajin di desa Batu Bulan Kangin, Gianyar. Usaha mereka kini mulai ramai pesanan setelah sepi 2 tahun selama pandemi. Untuk saat ini setelah COVID-19 ini permintaannya meningkat. Ya mungkin kira-kira ada 50% lah Pak. 50%. Ini permintaan dari wisatawan apa Pak yang paling banyak Pak? Kemana Pak? Kalau yang paling banyak kira-kira sih untuk pasar dari Asop sini, terus juga ada tamu-tamu luar juga dari luar negeri. Kebanyakan sih dari Amerika, terus dari Prancis juga ada. Prancis. Ya. Kalau rata-rata dipesan itu berapa Pak jumlah kalau sekali dia pesan Pak? Itu rata-rata kalau tamu asing itu mungkin kira-kira ada 500 pieces. 500 sekali pesan ya? Sekali pesan ya. Kalau di galeri Pak? Kalau di galeri tergantung orderan di galerinya Pak. Mungkin ada 50 pieces atau 100 pieces gitu Pak. Kalau untuk mancanegaranya dia tuh pesannya biasanya dari ukuran terkecil dengan sekitar harga 20.000 mungkin sampai harga 1 jutaan per piecesnya. Pieces ya Pak. Kadang-kadang dia bawa desain sendiri. Kalau yang di galeri berapa Pak harga yang paling dicari? Kalau untuk di galeri dia itu sudah barang itu sudah sering kita jual mungkin dari sekitar harga 10.000 mungkin sampai 1 juta atau lebih sampai 5 juta per piecesnya. Tergantung ukurannya. Ukuran berapa Pak yang paling dicari Pak? Kalau paling mahal sih ukuran yang sampai patung yang sampai 2 meter mungkin sampai harga 15 juta satu piecesnya. Kerajinan ini diminati pembeli dari Bali, Amerika Serikat hingga Perancis. Dalam sebulan perajin bisa menjual puluhan hingga ratusan buah panel kayu. Panel kayu dijual mulai harga 20.000 hingga 1 juta rupiah per buah. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Pematung di Kabupaten Gianyar harus diakui memiliki talenta dan kreativitas yang belum tentu dimiliki pematung di daerah lain. Di Desa Singapadu, para pematung batu paras mampu menuangkan imajinasi mereka dalam berbagai bentuk pahatan. Tidak heran karya pematung di desa ini banyak diburu wisatawan dari mancanegara. Salah satunya adalah karya Inyoman Suwete yang berbentuk kodok. Suwete mengaku sudah menekuni seni pahat atau ukir khususnya batu paras sejak 30 tahun lalu. Sudah dari tahun 94. Kenapa Pak tertarik membuat kerajinan ini? Ya karena melihat situasi bahan yang ini, bahan yang nggak bisa dipakai, itu saya coba mengambil ada inspirasi untuk buat patung gitu. Jadi paras-paras yang sisa-sisa Bapak buat awalnya Pak ya? Iya, sisa-sisanya itu soalnya modalnya kan agak ya murah gitu. Saya buat jadi patung gitu.
Ini peminatnya dari apa, wisatawan apa Pak ini? Wisatawan Jepang. Jepang Yang rata-rata ya? kebanyakan Jepang yang kodok gitu. Kodoknya ya Pak. Ya, Ini pengerjaannya berapa hari Pak untuk satu patung ini Pak? kalau satu patung ya sekitar 2 jam itu satu patungnya. Sudah kelar ya, sudah selesai. Swete dengan kreatif memanfaatkan sisa-sisa potongan batu paras untuk membuat patung kodok. Patung kodok ini ternyata banyak peminat hingga menembus pasar mancanegara terutama Jepang. Menurut Swete, saat ramai bisa menjual 2.000 patung pahatan batu paras sekali pesan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Tim Pengawas dan Evaluasi atau WASEF Mabes TNI mengunjungi Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar untuk melihat langsung hasil program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Wakil Bupati Gianyar, Ana Agung Mayun menyambut kedatangan Maijen TNI Derajat Brima Yoga dan rombongan. Mereka langsung meninjau jalan usaha tani sepanjang 1,2 km di Banjar Lantang Idung. Jalan ini melintasi persawahan sehingga membantu petani untuk mengangkut hasil panen. Tim WASEF bersama Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadi Saputra juga meninjau kegiatan non-fisik di sekolah serta membagikan sembako. Lalu melihat langsung rumah seorang warga yang merupakan satu dari 16 rumah percontohan program bedah rumah TMMD. Serta tower reservoir air bersih yang akan melayani 250 rumah tangga di 8 banjar di Desa Batuan. Ya, itu nanti mungkin ke depannya setelah dibuka jalan itu nanti kita lihat apakah lahan tidur bisa dioptimalkan untuk fungsinya. Kan kalau lahan tidur yang berada di jalur hijau itu memang nggak bisa dialihkan, ada aturan-aturan dari pemerintah daerah yang memang mengatur itu. Tapi mungkin kalau difungsikan sebagai lahan untuk menambah lahan untuk tanian dan lain mungkin bisa. Mudah-mudahan dengan adanya jalan ini akan lebih memudahkan proses pemanfaatan lahan tersebut. Seperti apa tanggap masyarakat, terutama dalam kemanunggalan TNI dengan masyarakatnya seperti apa, Komandan? Ya, kalau dari laporan Pak Danin sih masyarakat cukup bersukacita ya, cukup senang dengan ini, apalagi udah dibuka jalan untuk akses untuk memudahkan transportasi dan lain-lain. Saya kira ini cukup senang lah masyarakat. Kunjungan diakhiri dengan penanaman secara simbolis 15.000 pohon produktif serta pohon bahan upacara di area Puspa Aman di desa setempat dan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.